Bagi fans The Foxes, 8 musim sebelum terdegradasi pada musim 2022-2023 mungkin adalah periode terhebat dalam sejarah klub mereka. Dalam kurun waktu 8 musim itu, mereka sekali menjadi juara Premier League bak dongeng pada musim 2015-2016 dan itu adalah prestasi terbaik pertama mereka sejak berdiri pada tahun 1884. Kemudian juga juara Piala FA pertama pada 2020-2021. Mencapai babak perempat final Liga Champions pada 2016-2017 dan tampil di final Liga Konferensi Eropa pada 2021-2022. Namun musim lalu semuanya berubah, dukungan keuangan terhenti, dan hal ini dikombinasikan dengan pilihan rekrutmen yang buruk. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang terjadi seketika. Semua terjadi akibat kombinasi dari urutan fair play keuangan, kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID, dan kematian mendadak pemilik Leicester City dalam sebuah kecelakaan helikopter di luar Stadion King Power pada Oktober 2018. Kepemimpinan Brendan Rodgers selama 4 tahun diakhiri pada April 2023, dan klub menggantikannya dengan Dean Smith. Ia pun tidak mampu menjaga klub bertahan di Premier League. Enzo Maresca, asisten Pep Guardiola di Manchester City, dibawa ke King Power Stadium dan diberi tugas untuk membawa Leicester City kembali ke Premier League. Penunjukan yang menarik, padahal pekerjaan manajerial Maresca sebelumnya sangat singkat. 14 pertandingan di Serie B bersama Parma. Di Parma, Maresca ditugaskan untuk membawa tim ini kembali ke level teratas dengan skuad yang diisi dengan nama-nama besar untuk level kedua di Liga Italia. Namun ia hanya bertahan selama 4 bulan di musim 2021-2022 sebelum akhirnya dipecat. Namun bersama Leicester City, ia justru sangat sukses di musim pertamanya di divisi Championship. Awal kebangkitan Leicester City. Awal kebangkitan Leicester City di kompetisi Championship sangat luar biasa. Hanya tercoreng oleh satu kekalahan 1-0 di kandang dari Hull City pada 2 September lalu. Hanya 5 tim dalam sejarah divisi kedua Liga Inggris yang telah mengumpulkan lebih banyak poin setelah 11 pertandingan daripada Leicester City. Dan hanya 2 diantaranya sejak pendirian Premier League pada 1992-1993. 10 tim sebelumnya yang telah mengumpulkan 30 poin lebih dari 11 pertandingan pertama musim di divisi kedua Inggris, semuanya berhasil promosi ke kasta tertinggi. Sementara rata-rata poin saat ini Leicester City sebesar 2,73 poin per pertandingan, membuat mereka berada di jalur untuk mengalahkan rekor poin di divisi kedua saat ini, yaitu sebesar 106 poin yang dicetak oleh Reading pada musim 2005-2006. Selisih gol 17 mereka juga termasuk yang terbaik yang pernah ada di level Championship setelah 11 pertandingan. Sejak pendirian Premier League pada 1992, hanya 5 klub yang berhasil mencatat selisih gol setidaknya 17 gol setelah 11 pertandingan. Kelima klub itu semuanya berhasil meraih gelar juara divisi Championship. Sejak kompetisi ini berganti menjadi Championship pada 2004-2005, belum pernah terlihat perbedaan besar seperti ini antara tim posisi teratas dan tim di urutan berikutnya setelah 11 pertandingan seperti musim ini dengan selisih 10 poin. Keunggulan Leicester City. Leicester City memiliki catatan pertahanan terbaik dalam kompetisi ini, dengan hanya 6 gol kemasukan dari 9,9 gol yang diharapkan. Sementara hanya Ipswich Town yang mencetak lebih banyak gol daripada Leicester City, baik secara keseluruhan 23 gol, maupun dari situasi tanpa penalti dengan 20 gol. Selain itu, mereka hanya kalah dari Southampton dalam hal penguasaan bola, sebesar 63,8%. Jumlah umpan sukses secara keseluruhan 563, dan jumlah umpan berhasil di setengah lapangan lawan 258. Rata-rata waktu urutan open play Leicester City adalah yang tertinggi di Championship dengan 13,9 detik. Sementara mereka juga memiliki rata-rata operan dalam urutan open play tertinggi di Liga dengan 4,9 operan. Leicester City telah mencatatkan urutan open play passing terbanyak setidaknya 10 operan sebanyak 222 kali, dengan 55 diantaranya berakhir dengan sentuhan di kotak lawan atau tembakan. Dalam istilah sederhana, Leicester City adalah tim yang paling rumit dalam penguasaan bola di Championship musim ini. Mirip dengan Burnley pada musim juara mereka di bawah kendali Vincent Kompany musim lalu. Dengan 11 tembakan dari serangan balik cepat di Championship musim ini, Leicester City adalah salah satu tim terbaik dalam tembakan secara transisi.
hanya di belakang Plymouth, Blackburn, dan Leeds. Bahkan tanpa bola, skuad asuhan Maresca ini bekerja keras untuk merebut bolanya kembali sebelum lawan keluar dari setengah lapangan mereka. Pemain kunci Leicester City. Tidak mengherankan untuk sebuah tim yang banyak melakukan operan dari setengah lapangan pertahanan, bek Leicester City lah yang paling banyak menguasai bola. Dari pemain yang bermain setidaknya 300 menit di musim Championship untuk Leicester City musim ini, 4 dari 5 pemain yang paling sering melakukan operan per 90 menit adalah bek utama yang telah dimainkan dalam beberapa pertandingan terakhir, yaitu Yannick Vestergaard, Wout Faes, James Justin, dan Ricardo Pereira. Dan satu lainnya adalah gelandang tengah bertahan Harry Winks. Bahkan di antara semua pemain divisi Championship yang telah bermain setidaknya 300 menit musim ini, jumlah operan sukses per 90 menit dari Vestergaard adalah yang terbanyak dengan 94 kali. Itu adalah yang tertinggi di liga. Sedangkan rata-rata Winks sebesar 84 kali, adalah yang tertinggi dari gelandang lainnya. Bahkan ketika Vestergaard absen, Conor Coady mencatatkan lebih banyak operan dari siapapun di lapangan dengan 120 kali operan per 90 menit. Maresca juga telah menggunakan Pereira di posisi bek kanan untuk sebagian besar musim ini. Peran Pereira dalam sistem ini adalah sebagai inverted fullback dalam penguasaan bola, sering masuk ke dalam untuk mendukung Winks dalam membangun serangan melalui tengah lapangan dan memberikan kebebasan lebih banyak menyerang untuk salah satu pemain paling berbakat di Championship. Dia adalah Kiernan Dewsbury Hall. Dengan pergerakan Pereira yang terus-menerus ke dalam saat Leicester City memiliki bola, ini telah berkontribusi terhadap serangan cepat Leicester City. Baik Winks maupun Dewsbury Hall bermain di kompetisi yang mungkin terlalu rendah bagi pemain selevel mereka. Jadi tidak mengherankan melihat Maresca menggunakan mereka paling sering dari semua pemain Leicester City di Championship musim ini. Kedua pemain ini adalah kunci untuk merebut bola kembali untuk Leicester City. Dewsbury Hall telah memenangkan bola dari lawan di setengah lapangan serangan sebanyak 16 kali musim ini, 4 kali lebih banyak dari pemain Championship lainnya. Sementara Winks telah memulai 5 urutan operan open play Leicester City yang berakhir dengan tembakan dengan merebut bola kembali dari lawan. Andalkan pemain tua dan pinjaman. Jamie Vardy masih terus mencetak gol, mengganggu pertahanan lawan, dan membuat resah pendukung lawan meski usianya sudah 36 tahun. Dan Jamie Vardy bergabung dalam klub yang rata-rata usianya 30 tahun ke atas, seperti Mark Albrighton dan bek Yannick Vestergaard, Conor Coady, dan Ricardo Pereira. Tapi skuad utama Leicester tengah berada di usia puncak mereka. Mereka telah menggunakan pemain pinjaman dengan bijak juga, membawa Abdul Fatawu 19 tahun, Callum Doyle 20 tahun, dan Cesare Casadei 20 tahun, semuanya berusia di bawah 21 tahun. Sementara Casey McAteer dengan 4 gol masih berusia 21 tahun. Dia adalah salah satu pemain yang telah bermain dalam lebih dari setengah pertandingan Championship musim ini. Rata-rata usia starting 11 Leicester City adalah 25 tahun dan 364 hari. Peringkat ke-10 termuda di Championship musim ini. Klub ini jelas berada di awal kebangkitan, dengan banyak pemain yang pergi pada musim panas lalu setelah terdegradasi. Beberapa di antaranya seperti James Maddison dan Harvey Barnes, lainnya seperti Youri Tielemans, Daniel Amartey, Ayoze Perez, dan Caglar Soyuncu dilepaskan dan memungkinkan klub menghemat biaya gaji tinggi dan memberikan ruang bagi pemain muda yang datang dengan status pinjaman. Mereka yang tetap seperti Vardy, Ndidi, Pereira, dan Kelechi Iheanacho semuanya telah memberikan kontribusi besar terhadap kebangkitan Leicester City. Sementara bakat binaan klub Conduri telah kembali setelah masa pinjaman di Watford musim lalu. Terakhir kali Leicester City naik dari Championship, mereka memenangkan gelar Premier League dalam 2 tahun. Meski impian seperti itu tampaknya lebih sulit kali ini, Leicester City dan Maresca menunjukkan bahwa ada alasan bagi para fans Leicester City untuk bersemangat menghadapi sisa musim ini dan menyambut musim depan kembali ke Premier League. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.